lainnya yang juga sudah tiba di Kejaksaan Agung. Kita akan saksikan bersama, saudara. Saudara, setelah polisi menyerahkan perkara penyidikan ke Kejaksaan Agung, tidak hanya terkait dengan pemberkasan diserahkan, tetapi juga polisi dijadwalkan akan menyerahkan sejumlah barang bukti yang kemudian akan dibawa dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya, secara bertahap mulai tanggal 11 Juli 2026, sejumlah barang bukti sudah dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung, tetapi untuk barang bukti emas, 74 kg emas, dan juga termasuk uang dengan nilai setengah triliun rupiah. Ini juga rencananya akan dibawa, tetapi yang menarik adalah dan yang menjadi pertanyaan, di mana posisi dan juga di mana keberadaan dari tersangka utama, Febri Adriansyah, ex-Jampitsus Kejaksaan Agung yang belum menampakkan batang hidungnya. Saya akan coba datangi saudara untuk mengkonfirmasi hal ini. Awak media sudah menunggu kehadiran dari tersangka Donrito dan juga sejumlah barang bukti yang kemudian akan dilimpahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung. Dan untuk situasinya saat ini, gerbang sudah dibuka setengah dan sudah ada penjagaan juga ke mobilnya, saudara. Bisa dilihat ada mobil taktis, ada 2 Elf, dan juga kendaraan taktis lainnya yang juga sudah tiba di Kejaksaan Agung. Kita akan saksikan bersama, saudara. Kita akan lihat, ini ada satu mobil ya, yang berhenti di depan lobi. Dan ini adalah, kita akan lihat ya, apakah tersangka akan turun dari mobil yang kemudian ada di depan lobi Kejaksaan Agung. Oke, ini petugas polisi yang sudah keluar. Donrito, ada yang disampaikan, Donrito. Donrito, apa hubungan Anda dengan Febri seperti apa? Hubungan Anda dengan Febri seperti apa, Donrito? Donrito, ada yang disampaikan. Hubungan Anda dengan Febri seperti apa? Satu tersangka atas nama Donrito sudah masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung, tapi pertanyaannya di mana sebenarnya keberadaan dari Febri Adriansyah yang tadi kami pastikan belum terlihat dan belum menggunakan baju oranye, saudara. Dan ini adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor, yang sedang mengatur posisi dan juga teknis pelaksanaan penyerahan barang bukti, termasuk juga tersangka yang tadi, satu tersangka bersama Donrito sudah dibawa ke dalam Kejaksaan Agung. Ini adalah satu mobilnya, saudara, yang akan dibuka oleh pihak dari Polda Metro Jaya yang berisi adalah barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Oke, dan ini adalah box ya, ada beberapa box yang kemudian berada di dalam. Ini koin ya, TKP di koin money changer. Barang bukti berupa uang dengan berbagai jenis falas ataupun mata uang asing. Oke. Dan ini barang bukti uang rupiah. Dan masih ada satu kendaraan taktis ya, bisa dilihat. Oke, dan masih banyak koper di dalam yang kemudian diturunkan ya. Yud, untuk AR Oke. ini setelah selesai Pak, di belakang. Ini adalah 25 batang emas ya, 1 kg bisa ditunjukkan. Koper warna hijau, ada tulisan 25 batang emas 1 kg. Oke. Ini koper 2, apakah terbagi dalam beberapa koper karena ada emas seberat 74 kg ya, tadi baru sebagian, hanya 25 kg. Dan cukup berat ya, sepertinya cukup berat. Dan ini koper berwarna hitam, tulisannya 49 batang emas 1 kg. Kita akan saksikan ya, saudara, ada informasi bahwa satu tersangka atas nama Donrito akan keluar dari gedung Kejaksaan Agung setelah menjalani pemeriksaan, dan bisa dilihat di dalam itu nampak kuasa hukum dari tersangka sudah keluar, termasuk juga tersangka yang sudah
berganti rompi atau pakaian menggunakan rompi merah muda yang artinya menjadi tahanan dari Kejaksaan Agung. Pakai ini, misi pakai ini. Satu, Donito, hubungan Anda dengan Febri Adriansyah seperti apa? Hubungan Anda dengan Febri Adriansyah seperti apa, Donito? Don, TPPU apa Don? Sama Febri Don. Yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara penanganan masalah Asabri. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun berangkas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Bisa ditunjukkan ya saudara, setelah barang bukti sudah masuk ke gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, sekarang sudah tiba sejumlah pihak dari Kejaksaan Agung dan juga Polda Metro Jaya yang akan memberikan keterangan kepada awak media. Hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Izin konfirmasi, 74 kg emas itu apakah seluruhnya milik Febri atau milik orang lain? Karena ada informasi pejabat juga memiliki sebagian dari emas itu. Yang kedua juga soal tabel, Pak. Tabel kerajaan Febri Adriansyah terkait tambang, sawit, dan juga pemerasan kerap putih. Apakah ini juga sudah didalami oleh polisi dan kejaksaan? Saya tidak memasuki ke situ karena ini masih dalam tahap perkembangan penyidikan, sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi kami menerima sprindik hanya 3. Kita fokuskan ke sana ya. Terkait dengan isu-isu kami tidak bisa Kalau kepemilikan emas, Pak? Kada emas, iya nanti diperiksa. Tapi seluruhnya punya Febri atau mungkin ada? Saya tidak tahu pasti. Ya nanti kan tinggal diperiksa ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan Kapus Penkum bahwa ini transparan. Tapi dapat dipastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan, Pak? Tidak ada sama sekali. Profesional, kan ini perkara menarik perhatian. Oke. Pas publik bisa melihat. Oke, ya. siap. Kita awasi aja. Baik, siap. Terima kasih, Pak Anang. Ada satu tersangka yang tidak ditangkap, yaitu Febri Adriansyah, tersangka utama. Apakah polisi mengalami kesulitan untuk menangkap, Pak? Kesulitan. Karena semua ada melalui koordinasi. Tapi untuk posisi Febri sendiri, Pak, saat ini, Pak, karena belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, muncul ke hadapan publik, Pak. Hari ini sudah ada penyerahan perkara lanjutan, artinya tugas wewenang penyidik Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya sudah beralih. Dan polisi juga memeriksa soal emas, Pak. Apakah betul tidak hanya dimiliki oleh Febri, Pak, emas itu, Pak? Kita mungkin keasliannya aja yang kita dalamin dulu. Kepemilikannya, Pak? Pemilikan kan makanya kita keasliannya dulu. Soal kepemilikan emas, Pak, ada informasi bahwa 74 kg emas itu tidak hanya dimiliki oleh Febri, tapi juga pejabat lain. Nanti ya masih kan proses penyidikan. Polisi sudah mendeteksi kecurigaan itu mungkin, Pak, dugaan itu? Udah, nanti kejaksaan itu yang jelasin. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan.
Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Saudara, saya tiba di Jalan Radio 1, Kramat Pela, Jakarta Selatan yang menjadi lokasi dari kediaman tersangka dugaan korupsi dan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama Febri Adriansyah yang tak kunjung menunjukkan batang hidungnya ke hadapan publik. Saya akan coba konfirmasi di mana sesungguhnya keberadaan dari Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka. Itu Jalan Radio 1 yang berada di Hook adalah rumah dari Febri Adriansyah. Dari tampak luar pun tidak terlihat ya penjagaan khusus karena pada 8 Juli 2026 ketika polisi menggeledah sejumlah titik terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, rumah dari Febri Adriansyah ini memang tidak digeledah, tetapi yang menarik adalah dijaga oleh personil dari Tentara Nasional Republik Indonesia. Saya akan datangi, saudara. Pak, izin Pak, dari Kompas TV Pak. Boleh nanya-nanya sebentar Pak? Tapi mau nanya soal keberadaan Pak Febri masih di rumah ini nggak Pak? Oh, Bapak di luar aja. Tapi kalau Pak Febri pernah pulang Pak? Tidak tahu ya? Oh, oke. Ada Pak yang bisa diajak ngobrol mungkin Pak? Tidak ada? Ada 2 orangnya di dalam tapi memang tidak berkenan. Tidak ada yang bisa diajak ngobrol Pak? Izin Pak. Sebagai bentuk konfirmasi aja mungkin Pak. Kita lihat ya. Tidak ada respon ya meskipun saya sudah bertanya berulang kali. Saya akan coba gali informasi lagi, saudara, terkait dengan keberadaan dari Febri Adriansyah. Apakah yang bersangkutan pernah pulang ke rumah setelah ditetapkan sebagai tersangka? Assalamualaikum. Pak, izin Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak? Nggak bisa Bang. Oh, nggak bisa? Abang tinggal di sini juga apa gimana Bang? Iya Bang. Tinggal di sini? Boleh nanya-nanya sebentar Bang? Soal rumah ini Bang? Kita bukan orang sini. Bukan orang sini? Bukan. Oh, oke. Kalau Abang bisa Bang, diajak ngobrol Bang? Tidak bisa juga ya? Oh, oke. Izin Pak, di Kompas TV Pak. Bapak biasa parkir di sini Pak? Iya betul. Waktu rame-rame di depan rumah itu, Bapak melihat? Enggak juga, saya fokus ke izin. Sudah beberapa orang saya tanyai, kurang lebih 3 ya. Ada yang tidak berkenan untuk kemudian memberikan keterangan dan juga 2 lainnya mengaku tidak mengetahui keberadaan termasuk juga aktivitas di dalam rumah milik tersangka Febri Adriansyah meskipun dari titik saya berdiri saat ini sangat terlihat jelas ya. Saya akan coba cari keterangan lain, saudara. Berbeda dengan rumah Febri Adriansyah yang berada di Sentul, saudara, tapi rumah yang ada di Radio 1 Kramat Pela, Jakarta Selatan ini tidak digeledah oleh polisi. Tapi yang menarik bahwa Ketua dari Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyebutkan bahwa aparat tetap akan menelisik dan juga mencari bukti-bukti lain termasuk brankas dan juga bunker yang kemudian diduga ada di sejumlah lokasi. Karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah ya barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi ya, juga bunker-bunker lainnya. Abang tahu rumah itu milik siapa nggak Bang? Tahunya jaksa sih. Waktu rame-rame Abang ngeliat? Iya. Saya kan lagi dagang. Oh, lagi dagang? Ya. Kan yang punya rumah ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Bang ya? Abang pernah lihat aktivitas
keluar masuk mobil mungkin atau orang dari rumah ini? Iya sih. Abang tahu juga mungkin rumah ini ditempati setiap hari atau biasanya sebelum ramai aktivitasnya seperti apa? Ya sebelum ramai ya sih ditempatin ya sih. Oh ditempatin ya? Iya. Banyak mobil penjagaan mungkin? Iya keluar masuk kan. Iya. Oh oke. Baik. Tapi kalau setelah beberapa waktu terakhir ini berarti lebih sepi Pak? Sepi. Hari ini sudah di BAP, kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50 M++. Kedua, kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa nggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior?